Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Dr. Safi SHMH selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan 02.0702.068, Kak Profesor Dr. Haji Yudi Widagdo Harimurti SHMA selaku Ketua Gugus Depan 02.0702.068, Kak Dr. Taufik RDA Nugroho SPM dan Kak Dr. Catur Rasonowati SPM MSI selaku Pembina Gugus Depan 02.0702.068, Kak Lulu Setiarini ST dan Kak Abi Rohmat SS selaku Pembina Racana Trinajaya dan Racana Rata Ibu. Serta yang saya hormati juga Kak Tani Hikmatul Hasanah dan Kak Ilhan Manzi selaku Ketua Dewan Racana tahun periode 2024 serta kakak-kakak Dewan dan anggota Racana Trunajaya dan Racana Rata Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Islam dan iman. Ya, perkenalkan, nama saya Lulu Mukarramah sebagai anggota Racana Trunajaya dan Racana Rata Ibu dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan menyampaikan pidato berjudul Melangkah Bersama Tunas Muda Membangun Pramuka Unggul. Ya, hadirin yang saya hormati. Seorang pramuka sejati itu harus siap dengan segala tantangan sehingga bahkan terkejut itu tidak boleh ada dalam kamus hidupnya. Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Pandu kita yaitu Bapak Baden Powell sebagai panutan kita semua. Beliau berkata, "Be prepared. The meaning of the motto is that a scout must prepare himself by previous thinking out and practicing how to act on my accident or emergency as that may never taken by surprise." Robert Baden Powell. Artinya, bersiaplah. Arti dari semboyan tersebut adalah bahwa seorang pramuka harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, memikirkan dan mempraktekkan bagaimana bertindak jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat sehingga ia tidak pernah terkejut. Pendidikan non-formal itu terasa dianggap juga, namun tidak. Padahal dalam kenyataannya pendidikan non-formal itu penting dan mempengaruhi skill anak-anak. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman, justru kebanyakan terlahir dari pendidikan di luar sekolah atau pendidikan formal. Pada pendidikan formal itu cenderung fokus utama ialah dalam hal akademik atau dalam hal nilai. Padahal untuk menentukan kesuksesan itu tidak semua hal itu bergantung pada arti dari nilai. Memang akademik itu tetap penting. Jangan sampai kita melupakan akademik ya. Namun selain akademik kita juga harus melihat skill dan keterampilan. Ya, wajar saja karena akademik itu sudah menjadi standarisasi dalam masyarakat, bukan? Justru karena permasalahan ini juga hadir pendidikan non-formal untuk menunjang dan mendukung bakat dan keterampilan anak-anak mulai dari sekolah dasar hingga mereka memasuki perguruan tinggi. Salah satu pendidikan non-formal yang hadir dalam mendukung dan menunjang keterampilan serta bakat ini ialah Gerakan Pramuka. Nah, Gerakan Pramuka ini hadir sebagai pendidikan non-formal yang berfokus pada akhlak dan moral anak-anak. Walaupun mereka juga akan diberikan dan diajarkan keterampilan dalam prosesnya. Jadi memang fokus utamanya itu memang akhlak dan moral, namun juga ada keterampilan. Pengambilan isu mengenai pendidikan non-formal, terutama Gerakan Pramuka, ialah terkait isu yang ini sedang hangat diperbincangkan. Isu mengenai Gerakan Pramuka akan dihapuskan di sekolah. Hal ini langsung menjadi perbincangan hangat di khalayak ramai, baik dalam dunia maya maupun dalam kehidupan nyata. Banyak pro kontra mengenai isu ini. Ada beberapa yang mendukung terkait penghapusan pramuka dengan beberapa gagasan dan argumen. Namun ada juga yang menyayangkan jika keputusan ini benar dan ditetapkan, mengacu pada manfaat yang bisa diambil dan diterapkan oleh organisasi tersebut, sehingga merasa
saya keputusan yang diambil oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim itu kurang bisa diterima. Salah satunya yaitu oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menilai keputusan Bapak Menteri ini telah menghapus pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah itu kebablasan. Sebab menurut beliau pramuka merupakan paket komplit yang berperan penting dalam pembentukan karakter pelajar Pancasila. Kebijakan penghapusan pramuka ini sebagai ekskul wajib bagi kami kebablasan. Pramuka selama ini telah terbukti memberikan dampak positif bagi upaya pembentukan sikap kemandirian, kebersamaan, cinta alam, kepemimpinan hingga keorganisasian bagi peserta didik. Kata Bapak Huda dalam keterangannya Senin tanggal 1 April 2024. Kegiatan kepanduan ini juga telah berkontribusi bagi keterlangsungannya rasa cinta tanah air yang menjadi karakter khas pelajar Pancasila, ujarnya beliau. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Bapak Menteri Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2024 menetapkan beberapa peraturan Permendikbud, salah satunya ialah pencabutan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 tentang kewajiban setiap sekolah membentuk gugus depan dan kegiatan pramuka secara aktif terutama pada jenjang dasar dan menengah. Beberapa melayangkan protes dan dukungan baik dari tenaga kepramukaan maupun dari luar. Nah, peraturan ini ditetapkan berikut ini, yaitu Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Terdapat 3 poin yang menegaskan bahwa pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib. Pada pasal 24 berbunyi, keikutsertaan peserta didik dalam ekstrakurikuler itu bersifat sukarela. Pada pasal 34 juga mengatakan mencabut dan tidak memberlakukan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal ini tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 959 serta Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 mencabut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 63 tahun 2014 yang dalam peraturan tersebut mewajibkan pramuka untuk diikuti setiap siswa di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Dalam beberapa kasus peniadaan kewajiban ini diterima dan bagus karena memisahkan rumah pelajar dan rumah pramuka. Rumah pelajar itu diatur dalam Permendikbud dan rumah pramuka diatur oleh Jukrat Kuartil. Kepala sekolah menjalankan 2 peran dan tugas sekaligus, yakni sebagai kepala sekolah dan kamabigus. Selama ini pihak sekolah mengalami kebingungan dalam menjalankan 2 peran ini karena peraturan yang mengekang 2 peran ini dalam satu ketentuan. Koordinasi antara sekolah dan kuartir daerah setempat juga kurang memuaskan dalam penanganan peraturan itu sendiri. Bahkan dalam 10 tahun terakhir peraturan ini berjalan, penerapannya belum benar-benar baik dan tanggung jawabnya menjalankan atau aktualisasi dan bloknya dibebankan pada pembina pramuka atau reguler yang harusnya itu terdapat peran guru juga di dalamnya. Nah, dari beberapa permasalahan itu juga menimbulkan kerancuan dalam pendidikan karakter profil pelajar Pancasila yang hadir dalam kurikulum terbaru, yakni kurikulum Merdeka. Terdapat kesalahan besar penempatan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler karena kepramukaan bukan bakat atau minat saja, tetapi pendidikan nonformal yang terbuka dan bukan hanya untuk yang berminat atau berbakat saja. Kepramukaan juga mempunyai induk pengelola, yakni Gerakan Pramuka, sehingga kegiatan menjalankan kepramukaan harus terikat dengan Kuarnas.
atau kuartir nasional. Tiap sekolah tidak boleh menyelenggarakan kepramukaan apabila sekolah itu tidak mempunyai gugus depan. Dan pendaftaran gugus depan itu masih sulit di beberapa wilayah, terutama di wilayah masing-masing. Pengampu kepramukaan juga haruslah pembina yang mempunyai ijazah KMD atau KML, bukan hanya ijazah guru saja. Nah, Kerida kepramukaan dikelola gugus depan dan bertanggung jawab kepada kuartirnya pada awal berita tersebar, sehingga kontroversi karena yang terdengar itu adalah oleh masyarakat adalah pramuka ini benar-benar sepenuhnya dihapus di dalam sekolah. Para pembina atau pengajar kepramukaan ini merasa juga terancam karena ini adalah profesi mereka. Nah, selain itu ada juga peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka menyayangkan organisasi yang menunjang mereka selama ini ingin dihapuskan. Namun Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP, Bapak Anindito Aditomo menegaskan, namun sekolah tetap wajib menyediakan ekstrakurikuler pramuka sebagai salah satu pilihan siswa. Tapi murid itu bisa memilih ekskul sesuai dengan minatnya. Dalam diskusi beliau bersama Forum Wartawan Pendidikan atau Fortadik di Jakarta pada hari Senin tanggal 1 April 2024. Dalam pernyataan tersebut sudah jelas bahwa gerakan pramuka tetap ada namun sudah tidak diwajibkan bagi seluruh peserta didik, terutama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, sehingga organisasi yang berfokus pada akhlak dan moral dan nilai-nilai kebangsaan pramuka dianggap ekstrakurikuler penunjang kewawasan kebangsaan di luar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Mempersempit wawasan kebangsaan, kegiatan pramuka ini seringkali menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Tanpa program pramuka yang wajib, dikhawatirkan wawasan kebangsaan itu sendiri akan semakin sempit dan rasa nasionalisme mereka akan berkurang. Sebagai generasi muda gerakan pramuka ini, kita menyikapi ini harus dengan benar-benar positif dan baik, mengamati keputusan ini dan peraturan ini. Peraturan ini memang akan berdampak pada kita, terutama pada kakak-kakak yang membina di gugus depan pada jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Namun, peraturan ini menjadi kabar gembira juga bagi kita, menjadikan pramuka itu kembali kepada fitrahnya sebagai sukarela tanpa paksaan. Maka dari itu, sebagai tunas muda yang memiliki kesadaran penuh dan kepemilikan pada organisasi ini, kita tetap harus mengajak tunas muda baru dari kalangan generasi muda untuk regenerasi kita. Dan generasi muda yang memang memiliki kemampuan untuk berkembang bersama dan menerapkan nilai-nilai kepramukaan dan kebangsaan di dalamnya. Pada mulanya, Indonesia tertarik pada pendidikan kepramukaan ini yang mempunyai prinsip dasar dan metode unik dan khas. Ketertarikan itu mengikuti tren dunia yang ada pada saat itu, yang menggunakan kepramukaan sebagai kurikulum. Contohnya yaitu Korea Selatan, Jepang, Argentina, Prancis, dan negara besar lainnya, yang menggunakan pendidikan kepramukaan sebagai salah satu pendekatan belajar muridnya. Hal ini juga dibuktikan dari penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang, dan setelah kemerdekaan organisasi ini tetap diadakan walaupun dengan beberapa pergantian nama. Melihat peraturan yang sudah tercantum dan sebelumnya dicabut, pendidikan kepramukaan bagi Indonesia sudah tidak menjadi fokus utama kembali dipakai. Nah, untuk membantu keterlaksanaan intrakurikuler kepramukaan ditempatkan sebagai ekstrakurikuler sejajar dengan kelompok Krida. Pencabutan peraturan ini menguntungkan kuartir sekaligus memberikan beban kuartir. Oleh karena itu, gugus depan harus mempunyai SOP atau standar operasional prosedur yang jelas untuk ekstrakurikuler Krida kepramukaan. SOP ini dapat dibuat oleh kuartir setempat untuk menunjang kegiatan pramuka. Sebelum menutup pidato ini, izinkan saya untuk menyampaikan kembali beberapa petua dari Bapak Baden Powell. Jangan meremehkan potensi seseorang karena setiap orang itu memiliki keunikan dan kelebihan yang berbeda. Kita sebagai manusia harus melihat potensi
Harus tetap rendah hati dan tidak boleh iri pada kesuksesan orang lain. Yang paling penting adalah melihat potensi yang dimiliki oleh seseorang, terutama ketika kita membina atau mengajar di jenjang sekolah dasar atau sekolah menengah itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebanyak-banyaknya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.